Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bahas lebih dalam nih. Beberapa ide kunci dari Ray Dalio di bukunya Principles, Life and Work. Iya, sumber kita kutipan-kutipan pilihan ya. Betul. Dan fokus kita kali ini terutama pada periode formatifnya ya, antara 1967 sampai 1979. Kita mau gali gimana sih Dalio belajar dari pengalaman, bikin keputusan, hadapi realitas. Periode yang krusial itu. Banget. Nah, kita mulai dari momen penting di 71. Dalio kan yakin banget pasar bakal jatuh waktu Nixon lepas dolar dari emas. Tapi ternyata? Malah naik tajam. Itu pukulan telak buat dia, pastinya. Nah, pertanyaannya, gimana ya kejutan menyakitkan kayak gitu malah jadi fondasi prinsip hidupnya? Iya, momen itu memang penting banget. Dari pengalamannya di awal karir itu, dia sadar realitas itu sering mengejutkan bukan karena belum pernah terjadi sebelumnya. Oh, jadi bukan karena baru? Bukan, tapi karena kita aja yang belum pernah ngalamin. Dalio jadi sadar banyak hal itu sebenarnya cuma satu lagi dari itu. Pola yang terus berulang dalam sejarah. Maksudnya, kejadian serupa udah pernah ada gitu? Persis. Pengalaman 71 itu ngajarin dia langsung. Bahayanya kalau kita berasumsi cuma dari pengalaman kita yang terbatas. Jadi, penting banget belajar pola sejarah yang lebih luas. Supaya bisa antisipasi masa depan ya? Betul. Seringkali kita gagal antisipasi ya karena kurang perspektif sejarah itu tadi. Oke, masuk akal. Nah, perspektif sejarah ini kan kemudian membentuk prinsip dasarnya. Pikirkan sendiri, putuskan apa yang Anda mau, apa yang benar, apa yang harus dilakukan. Tapi ada lanjutannya kan? Nah, ini dia. Lakukan dengan kerendahan hati dan, ini istilah dia, keterbukaan pikiran radikal. Keterbukaan pikiran radikal, itu gimana maksudnya? Bukan cuma sopan dengerin aja kan? Credible, yang beda pendapat sama kita. Walaupun, ya mungkin nggak nyaman didengar. Menarik. Gimana Dalio menyeimbangkan ini? Di satu sisi harus mikir independen, apalagi di pasar ya kan? Tapi di sisi lain harus terbuka radikal, gitu. Apalagi pas awal-awal bangun Bridgewater. Nah, keseimbangan itu kayaknya muncul dari, yaitu tadi, pengalaman pahit soal konsekuensi kesalahan. Ini nyambung ke konsep dia soal gagal dengan baik atau fail well. Fail well, gagal dengan baik. Agak unik ya? Iya, dia paham. Apalagi pas bangun perusahaan, kalau kita mau dorong batas kemampuan, ya pasti bakal ketemu kegagalan yang menyakitkan. Nggak mungkin dihindari ya kalau mau maju. Betul. Jadi kuncinya bukan menghindari gagal, tapi gimana belajar dari kegagalan itu secepat mungkin, tanpa sampai keluar dari permainan. Mahan diri sendiri. Tepat sekali. Hadapi realitas secara brutal. Dalio bahkan nyebut ini perjuangan lawan dua diri. Sisi logis kita yang tahu kebenaran, sama sisi emosional yang nolak karena sakit. Wah, dalam juga ya. Jadi mengakui kebenaran pahit itu langkah pertamanya buat perbaikan. Iya. Nah, setelah dia sadar pentingnya realitas, terus belajar dari kesalahan, langkah berikutnya yang diambil ini agak ulik menurut saya. Dia mensistematisasi pengambilan keputusannya. Oh, maksudnya dibikin jadi kayak sistem gitu? Betul. Gimana caranya dia ubah prinsip-prinsip yang dipelajari dari pengalaman menyakitkan itu jadi semacam algoritma? Bukan cuma aturan simpel kayak termostat gitu kan? Jauh lebih kompleks. Sesuatu yang bisa menangkap nuansa keputusan yang rumit, terutama buat ngurangin bias emosional pas pasar lagi nggak jelas. Oh, oke. Jadi dia coba menerjemahkan kriteria-kriteria keputusan yang udah terbukti berhasil, prinsip-prinsipnya itu, ke dalam algoritma yang bisa diuji, bisa disempurnakan. Tujuannya apa tuh? Biar prosesnya lebih objektif, lebih andal daripada cuma ngandelin intuisi manusia aja. Apalagi kalau lagi emosi, ya kan? Make sense. Dan pendekatan ini jadi makin kuat lagi dengan konsep pemberian bobot kredibilitas atau believability weighting. Itu gimana lagi? Jadi gini, dalam keputusan kelompok, bobot pendapat orang itu nggak sama rata, tapi disesuaikan berdasarkan rekam jejak mereka yang terbukti di bidang spesifik itu. Oh, jadi lebih dengerin orang yang memang udah terbukti jago di situ ya? Kurang lebih begitu. Ini cara berbasis data buat manfaatin kecerdasan kolektif secara efektif. Nah, ini kan jadi mikir ya buat Anda yang dengerin. Iya, gimana kita bisa terapin ini? Gimana Anda bisa coba menerapkan refleksi mendalam dan mungkin sedikit sistematisasi dalam keputusan penting Anda, supaya bisa kenali pola kesalahan dan mempercepat evolusi pribadi gitu. Wah, menarik banget.
Jadi intinya ya, perjalanan Dalio dari kaget di tahun 71 sampai bangun sistem di Bridgewater itu sebenarnya soal gimana bikin mesin evolusi, baik buat diri sendiri maupun organisasi. Dimulai dari rendah hati belajar dari sejarah dan kesalahan. Terus berani mikir independen, tapi juga harus radikal terbuka sama pandangan lain. Memaksa diri hadapi realitas sepahit apapun itu. Dan akhirnya, yaitu bangun sistem biar keputusan makin lama makin baik. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat direnungkan. Dalio kan bilang penghalang terbesar kita itu ada dua. Ego barrier. Penghalang ego ya, dorongan buat merasa benar terus. Betul. Dan blind spot barrier. Penghalang titik buta. Area di mana cara pikir kita bikin kita nggak bisa lihat sesuatu secara akurat. Dua penghalang yang kuat itu. Nah, mengingat dua hal ini, coba pikirkan deh tantangan terbesar Anda secara pribadi dalam menerapkan keterbukaan pikiran radikal itu apa, biar bisa melihat realitas dan diri sendiri lebih jernih. Dan mungkin, apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil buat mulai mengatasi penghalang itu? Pertanyaan yang bagus untuk dibawa pulang.